Sip. Halo semua, kali ini gue ingin mengupas tuntas mengenai jurusan Teknik Geologi. Dan kali ini ada teman gue, Deris Hendriawan, yang sebelumnya adalah lulusan S1 Teknik Geologi ITB, lalu dia melanjutkan S2 Economic Geology di Kyushu University, Japan. Dan Betul. Henry juga adalah alumni daripada LPDP, dan kayaknya ini saat yang paling menarik nih buat teman-teman yang ingin tahu banyak mengenai jurusan Teknik Geologi gitu. Henry, apa kabar, Hendri? Halo Kiki, kabar saya baik, baik banget. Baik ya. Ya, Oke, Ndri, baik kita banget. langsung ke tanya jawab aja ya. Ndri, Ya, boleh, boleh, sebenarnya boleh. kasih gambarin singkat dong, gambaran singkat teknik teknik geologi itu ngapain sih, jurusannya tentang apa, dan kenapa dulu milih program ini? Ya, jadi teknik geologi itu sebenarnya aplikasi untuk mencari dan pemanfaatan segala suatu sumber daya yang ada di bumi ya. Dan kemudian kalau bahasa singkatnya sih, bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada di bumi, termasuk bahan tambang, bahan galian, energi. Mhm. Dan dulu waktu SMA sih sebenarnya ada ada 2 pilihan sebenarnya mau masuk teknik pertambangan atau teknik geologi. Jadi Mhm. waktu SPMB itu saya, pilihan satu duanya itu. Jadi kalau misalkan nggak masuk teknik tambang ya teknik geologi karena dua-duanya itu dulu saya taunya itu deket gitu. Dan tapi setelah, dulu namanya senam PTN, pas senam PTN saya dapatnya teknik geologi Oke. dan, akhirnya setelah saya masuk teknik geologi saya bersyukur itu, saya keterima di teknik geologi karena ternyata setelah terjun ke ke jurusan ini, jadi saya jadi lebih tahu kalau, jurusan itu luas banget sebenarnya. Jadi, Oke. bisa peluang karirnya lumayan banyak lah. Oke. Nanti kita explore ya mengenai peluang karir. Tapi mungkin kalau Ya, teman-teman yang masih di SMA mau ngambil jurusan teknik geologi, mereka tuh harus kuat di pelajaran apa, Ndri? sebenarnya menurut saya yang paling kuat tuh harus di kimia ya, terutama Mhm. nantinya bagi yang mau berkarir di bidang mineral atau bidang-bidang tambang itu, kimia itu penting. Kemudian fisika juga. Ini nantinya terkait untuk banyak mata kuliah yang lumayan harus kuat fisika, Mhm. terutama untuk aplikasi geofisika namanya nanti, Oke. gitu. Nah, Dek, kan kalau pertambangan ini bedanya apa ya? Teknik geologi, teknik pertambangan, teknik geofisika, sama teknik geodesi. Bedanya apa sih secara ringkas? Jadi proses alur penambangan tuh kan, ada beberapa tahap ya. Nah, Mhm. tahap pertama tuh namanya eksplorasi. Apa itu eksplorasi? Jadi di sini tuh kita istilahnya mencari mencari keterdapatan, bahan-bahan tambang atau mineral atau energi dan, eksplorasi ini tuh main job-nya geologi, exploration geologist namanya. Eksplorasi, oke. Ya, Itu tahap eksplorasi. awal ya tandanya ya? Awal awal, ya jadi belum tahu nih kita di mana, belum tahu kita ada di mana ini bahan-bahan tambangnya. Mhm. Kemudian setelah eksplorasi, kita dapetin keterdapatannya di mana, jumlahnya berapa, tahap selanjutnya tuh eksploitasi. Nah, eksploitasi ini tuh baru teknik pertambangan masuk. Oke. Sedangkan untuk teknik geodesi, itu tuh lebih ke kayak teknik, navigasi, posisi, kemudian penentuan lokasi seperti itu sih. Dan ini tuh masuknya tuh kayak tools tools penambangan itu, salah satu tools penambangan yang dibutuhkan geodesi. Oke. Kemudian untuk geofisika itu sebenarnya dulu tuh ya, tahun tahun dulu lah, teknik geofisika tuh masih nyatu sama teknik geologi, cuman akhirnya dipisah, dan teknik geofisika ini merupakan salah satu tools atau metode metode yang digunakan untuk eksplorasi di jurusan teknik geologi. Oh, Jadi semuanya tuh kayak satu interaksi yang nggak bisa dilepas satu-satu, jadi saling berkaitan. oke oke. Nah, Dek, kalau di ITB sendiri, teknik geologi ini di bawah fakultas apa? Dan kalau kayak Mhm. lo ngambil teknik geologi ini dibagi beberapa program kekhususan lagi nggak? Dipecah-pecah lagi? Oh, kalau, dulu kalau nggak salah sebelum tahun 2008 tuh, teknik geologi itu masih nyatu, masih dalam satu fakultas namanya Fakultas Ilmu dan Fakultas FIKTM, Fakultas Ilmu Kebumian dan Teknologi Mineral. Oke. Bareng sama teknik geofisika, teknik pertambangan, teknik perminyakan, teknik geofisika, dan teknik metalurgi. Cuman
pada saat saya masuk tahun 2008 itu, teknik geologi itu misah fakultasnya. Jadi dia punya fakultas sendiri dan dia tuh masuknya Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Oke. bareng teknik geodesi, tuh. Kalau dari misalnya kalau dari satu jurusan ini, teknik geologi, dipecah lagi nggak? Ada kekhususan misalnya geologi untuk mineral tertentu atau untuk profesi tertentu gitu maksudnya? Oh iya, pada awalnya sih kita ngambil semua mata kuliah yang terkait Mhm, semua. Jadi mhm. awalnya masih general. Pada Oke, saat tingkat ketiga biasanya tuh mahasiswanya tuh udah mulai menspesialisasikan, kita tuh mau ahli bidang apa atau mau lebih spesifik bidang apa. Jadi ada yang spesifik ke batu bara, mineral tambang, emas, kemudian ada yang ke, air tanah, kemudian ada yang ke geotermal, ada yang ke minyak bumi, dan biasanya yang terjun ke minyak bumi ini anak-anak yang IPP-nya bagus, kemudian yang, bumi. Oke, pencari kerja yang di perusahaan-perusahaan minyak lah. Jadi kayak favoritnya tuh banyaknya pengen minyak berkarir bumi. di migas. Indri, ini gimana? Kan, jurusan kalian ini sangat erat dengan sumber daya mineral yang ada di bumi kan. Iya Sementara kan iya. semua sumber daya alam itu terbaharukan. Prospek geologi, jurusan ini di satu sisi sumber daya alam juga tidak terbaharukan tuh kayak gimana menurut Hendrik? Mmm, jadi seperti yang saya bilang di awal bahwa peluang karir di jurusan teknik geologi itu luas ya. Jadi sumber daya alam itu salah satunya, tetapi di sisi lain tuh teknik geologi juga, kita tuh mempelajari mengenai, gunung api. Ini Mhm. erat halnya dengan mitigasi mitigasi gunung api. Kemudian kita juga mempelajari tentang air tanah. Jadi air tanah tuh memang bagian dari geologi ya, air tanah, mempelajari air tanah. Walaupun kurang begitu diminati sebenarnya, cuman ini Oke. tuh sangat penting sebenarnya. Kemudian geotermal juga, ini Oh, kan kayak tenaga panas bumi geotermal ya, geothermal ya? iya, panas Oke. bumi. Kemudian bisa juga ke, apa namanya, geologi teknik. Jadi geologi teknik itu erat kaitannya dengan sipil. Jadi andai kata kita mau bikin suatu konstruksi bangunan jembatan itu kan, Oke si oke. konstruksinya itu di atas lapisan tanah yang mana tuh faktor-faktor geologi tekniknya tuh sangat diperhitungkan. Jadi tidak hanya di sumber daya alam, tapi, beberapa hal di luar sumber daya alam juga, lulusan teknik geologi itu bisa berkecimpung di dalamnya. Oke oke. Nah, untuk ITB sendiri sepengetahuan lo sendiri nih Ndri, passing grade-nya gimana sih? Tingkat kesulitan untuk masuk teknik geologi dibanding teknik yang lainnya? Kalau saya bilang ya, dibandingkan jurusan lain tuh ini tuh masuknya menengah lah, menengah, nggak terlalu Menengah sulit kayak medium ya? teknik Oke ya nggak kayak teknik informatika, teknik kimia, itu yang top-top-nya lah di ITB. oke. Dan seingat saya waktu dulu SNMPTN tahun 2008 itu, Mhm, saya kan ngitung tuh hasil hasil SNMPTN saya tuh, saya mhm. skor sekitar 42 atau 43% gitu. Oke 43% benar, dan itu saya masuk sana. oke oke. Kalau dari stigma sendiri, apa sih yang stigma yang mungkin nggak tepat mengenai orang-orang yang ngambil jurusan teknik geologi ini? Dari dulu tuh terkenal ya kalau teknik geologi ini tuh jurusan yang jarang ada ceweknya ya. Jadi Iya, jarang banget ada ceweknya. semua teknik bukan Jadi sih biasanya kayak gitu? kenapa? Bukannya semua teknik seperti itu biasanya? Eee, iya, cuman dibandingkan dengan kalau misalkan kita bicara perbandingan ya, Ya. teknik geologi itu nomor 2 yang perbandingan cewek-cowoknya tuh paling paling dikit dibanding yang nomor satu teknik mesin, yang kedua Teknik tuh teknik geologi. Ya, mesin. kalau nggak salah tuh dari satu angkatan cuma 2 teknik mesin. Tapi Mhm, makin ke sini enggak kok, makin banyak sebenarnya, cewek-cewek yang tertarik berkarir atau belajar di geologi itu makin banyak. geologi. Oke Di oke. angkatan mhm. Dri, kalau dari sisi prospek karir dan juga salary, eee, entry point-nya itu biasanya standar gajinya berapa Ndri biasanya? Dan industri apa aja sih yang menjadi incaran anak-anak teknik geologi yang bisa dibilang paling cuan lah gitu? Nomor satu jelas banyaknya tuh pengen berkarir di migas ya, minyak dan Oil gas, company, oke. oil company. Jadi mereka tuh ngincar tuh kalau nggak kayak, perusahaan yang owner yang kayak Pertamina, Chevron, Exxon, atau Total. Kalau nggak tuh mereka perusahaan kayak Schlumberger, Halliburton, kayak gitu, Jasa Weatherford. penunjang oil kan? Jasa Iya penunjang minyak iya bumi. Ya oke. iya. Kalau Schlumberger. untuk tipe karir yang
paling diminati ini tuh mereka bisa awal karir tuh bisa di atas 10, zaman saya ya, di atas Udah 10. double digit dari entry Udah double level? digit. Udah ada entry level ya, udah Tapi double bukan digit. intern ya? Beda ya? Bukan intern, bukan sebagai Bukan magang. bukan Oke. bukan. Bisa di atas 10. Kemudian untuk yang kedua, itu yang berkarir di bidang tambang, emas, kemudian, nikel, batu bara itu biasanya di 7 atau 8 ya entry level. Kemudian untuk yang lainnya saya kurang tahu ya kalau misalkan untuk yang Kalau air konsultan, tanah, sorry tadi itu bagian dari konsultan ya? Kalau yang ah, entry level tersebut? itu Atau untuk perusahaan owner ataupun kontraktor juga. Jadi kayak kalau owner itu kayak, kalau batu bara kayak perusahaan, Bukit Asam, kemudian kayak, perusahaan batu bara yang ada di, Kalimantan itu rata-rata segitu. Terus juga ada yang kerja di jasa konstruksi kayak Pama Persada, kayak gitu. Itu mmm, sekitar segitulah kurang lebih setahu saya. oke. Dri, terakhir, mau nanya mengenai jurusan S2 Henry nih di Economic Geology. Ini kan, Iya linear ya. Satu, Henry ngambil jurusan Teknik Geologi, habis itu Ekonomi Geologi ya. iya iya. Kenapa mengambil jurusan tersebut, boleh diceritain nggak itu jurusannya tentang apa dan kenapa Jepang? Jadi kan saya waktu S1 tuh ngambil spesialisasi ke istilahnya itu hard rock ya. Jadi saya ngambil Beton spesialisasi ke keras. mineral mineral. Oke. Nomor 2 lah, nomor 2 di bawah yang banyak ngambil kan oil, Mineral, gas, oke oke kalau saya oke. mineral kan. Kemudian saya ngambil tugas akhir mengenai mineral, kemudian pekerjaan pertama saya kebetulan juga dapatnya di perusahaan tambang timah gitu kan. Nah, kemudian setelah saya kerja di tambang timah, kemudian saya mikir, "Wah, saya pengen sekolah lagi nih." Dengan waktu itu pemikirannya sih saya pengen ilmunya pengen berkembang lah gitu, pengen berkembang. Dan akhirnya dengan beberapa pertimbangan akhirnya saya milih Kyushu University di Jepang. Saya waktu itu spesialisasinya ekonomi geologi kan itu terkait ke eksplorasi mineral juga. Kemudian kenapa Kyushu, karena, banyak Kenapa Jepang? alumni-alumni. Ini kenapa Jepang? Lebih tepatnya kenapa negara Jepang? Apakah negara ini paling, mutakhir, advance di bidang geologi atau bagaimana, Ndre? Jadi waktu itu saya sebelum memutuskan untuk S2 tuh saya banyak banyak baca paper ya, banyak baca paper mengenai keilmuan saya. Dan kebetulan yang, paper-paper yang saya baca itu para author-nya tuh rata-rata profesor universitas Jepang. Jadi dari sana saya pikir, "Wah, ini inspiratif banget nih." Kemudian, "Wah, ini mereka bagus banget nih paper-paper-nya," gitu kan. Kemudian ditambah lagi dengan banyak dosen-dosen saya di Teknik Geologi ITB tuh ada beberapa yang jurusannya lulusan dari Kyushu, Jepang. Jadi saya bisa nanya ke beliau-beliau ini kan. Akhirnya setelah setelah nanya ke beliau-beliau ini menambah beberapa pertimbangan, akhirnya saya memutuskan, "Okelah kampus ini aja," gitu. Tapi menarik deh, Ndre, kan, kalau yang gue tangkap ya, Jepang itu adalah negara yang cukup miskin dalam sumber daya alam mineral, benar nggak? Iya, betul betul betul. Jadi bagaimana program tersebut bisa eksis di Jepang dan katakanlah sebagai salah satu kiblat negara yang menjadi kiblat untuk jurusan ini, sementara mereka juga tidak punya sumber daya alam yang banyak gitu. Ya, jadi Jepang itu sekarang kayak Cina ya, jadi mereka tuh punya uang, tapi mereka tidak mengembangkan, bahan tambang di negara, jadi mereka tuh investasi besar-besaran di luar negara mereka. Jadi mereka tuh kayak punya tambang di Chili gitu kan, di Oke, negara-negara Mongolia, ya gitu. oke. Jadi beberapa beberapa kolega saya yang dulu seangkatan waktu di Jepang, anak-anak Jepang, jadi mereka tuh dapat dapat pekerjaannya tuh basisnya di Jepang, tapi mereka rata-rata sering ke luar negeri gitu, ngurusin tambang yang di Chili, ngurusin tambang yang di mana, ngurusin tambang yang di mana gitu. Jadi mereka investor lah istilahnya sekarang gitu. Oke. Tadi kayak belum disentuh sedikit mengenai jurusan, Economic Geology ini tentang apa, Ndre? Jadi ini tuh lebih ke membahas tentang eksplorasi, mineral Mhm. mineral, tapi lebih spesifik dan, lebih ke concern ke metode metode eksplorasinya gitu. Jadi Mhm. lebih lebih concern ke metode 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 eksplorasinya. Kebetulan yang saya ambil tuh concern-nya tuh salah satu metode eksplorasi tuh namanya metode geokimia namanya. Oke oke. Bukan mengenai ini ya, kayak jurusan intinya untuk lebih melakukan eksplorasi dengan cost efisien atau intinya mendapatkan manfaat ekonomi sebesar-besarnya,
dalam proses eksplorasi atau demikian atau itu sih yang bayangan gue ya sebagai bukan anak teknik. Oh iya, jadi ini sebenarnya ada kata-kata ekonomik di depannya tuh agak ke sana, tapi itu juga salah satu hal yang kita pelajari ya buat apa namanya, perencanaan tambang secara efisien. Cuman sebenarnya economic geology di sini tuh lebih ke term untuk, bahan-bahan tambang yang bisa bernilai ekonomi gitu. Oke, oke. Termnya tuh di sana gitu. Sedikit Ndri, kalau, untuk masuk kayak di Kyushu University, di jurusan seperti, yang lo ambil sekarang, itu ada entrance exam-nya nggak sih? Kayak ada kalau kita ke US, kita ada GMAT misalnya, ada GRE. Kalau di Kyushu sendiri gimana? Atau Jepang pada umumnya? Selain bahasa ya, tes yang Oh, teknik iya. Ya waktu itu ada tesnya jadi kayak, tes kalkulus dan apa ya, tes kalkulus? kalkulus kemudian iya. Tes kalkulus, kemudian tes mengenai bidang yang kita ambil, dan Oke. ada tes wawancara. Jadi Ada waktu itu wawancaranya. iya, jadi waktu itu kebetulan ada sekitar 4 kandidat, jadi andai kata cuma ada 1 kandidat, saya yang harus ke sana buat tesnya. Cuma beruntung waktu itu ada 4 orang kandidat, jadi dosen yang dari sana ke ITB. Jadi waktu itu kita tesnya di ITB, karena waktu itu ITB dan Kyushu kayaknya ada kerjasama juga, jadi lebih enak gitu. Jadi saya nggak harus ke sana buat tesnya, jadi dosennya ke sini. Good, good. Oh, Jadi oke, kayaknya udah banyak merangkum nih untuk teman-teman yang penasaran mengenai, jurusan ini dan juga prospek karirnya. Mungkin nanti, bisa sharing kontak juga nanti ada di bawah di channel ini, kontak dari Henry sendiri ya. Mungkin mungkin via email kali ya, Henry, atau Instagram untuk bisa reach out Henry, menanya mengenai jurusan ini. oh Mmm iya, boleh boleh. Oke, paling, terima kasih Ndri udah bersedia, terima kasih untuk ilmu-ilmunya, semoga teman-teman yang nonton ini juga mendapatkan pencerahan kalau mereka mau ngambil jurusan geologi. Thank you ya Ndri ya, Iya sampai iya, jumpa sama-sama Ndri. Andri, Kiki.